Baik, kita lanjutkan kuliah manajemen pemasaran. Yang kali ini kita bicara mengenai riset pemasaran atau marketing research. Definisi riset pemasaran atau marketing research. Riset pemasaran adalah rancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematis, serta temuan-temuan lain yang relevan tentang situasi pemasaran spesifik yang dihadapi oleh pemasaran. Jadi, marketing research is the systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company. Pihak yang melakukan riset pemasaran itu bisa internal perusahaan, artinya bagian pemasaran perusahaan atau bagian lain di dalam perusahaan, katakanlah bagian pengembangan usaha, melakukan riset pemasaran. Nah, ini biasanya dibentuk tim untuk melakukan riset pemasaran, baik tim terdiri dari personil internal maupun gabungan internal dan meng-hire juga dari pihak eksternal, katakanlah seperti itu. Atau yang kedua, riset dilakukan oleh eksternal atau perusahaan lain. Nah, kalau riset dilakukan oleh pihak eksternal, ini ada beberapa jenis layanan yang diberikan oleh pihak eksternal atau perusahaan lain yang terkait dengan riset pemasaran. Yang pertama adalah jenis perusahaan yang memberikan jasa semacam syndicated service research firms. Jadi perusahaan ini memberikan informasi-informasi atau mengumpulkan informasi mengenai konsumen, mengenai bisnis, ya, mengenai perdagangan. Lalu informasi tersebut yang sudah mereka susun sedemikian rupa itu biasanya dijual kepada perusahaan-perusahaan yang diperkirakan akan membutuhkan informasi-informasi tersebut. Jadi sebelum mereka menyusun informasi, tentu mereka sudah menentukan target-target perusahaan seperti apa saja yang akan membutuhkan informasi tersebut. Sehingga pada saat menyusun informasi tersebut, mereka sudah yakin bahwa akan ada orang yang membeli informasi yang mereka kumpulkan dan mereka olah tersebut. Contoh-contoh perusahaan yang seperti ini, Nielsen Company, Kantar Group, Wistat, dan lain-lain. Yang kedua adalah pola custom marketing research firms. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut di-hire untuk melakukan proyek-proyek spesifik atau proyek-proyek riset pemasaran tertentu. Mereka merancang studinya, merancang risetnya, lalu mereka melaporkan hasil dari riset tersebut. Jadi mereka memang di perusahaan mengemukakan permasalahannya apa, tujuan dari risetnya apa, output yang ingin didapat dari riset tersebut apa, lalu setelah itu dijelaskan kepada perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan riset tersebut, lalu mereka yang mendesain risetnya, melakukan survei, mendesain riset, melakukan survei, membuat laporan, dan hasilnya diberikan ke perusahaan, tentu dengan suatu kontrak tertentu, ya, kontrak buy-in tertentu. Nah, itu yang custom, ya. Kalau yang tadi yang syndicated service research firms itu ya mereka membuat saja gitu, mengolah data-data dari data-data yang ada mengenai konsumen, mengenai perdagangan, mengenai bisnis. Kalau yang tadi, yang ini yang atas itu lalu mereka jual ke perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kalau yang ini dia menyediakan jasa untuk melakukan riset sesuai dengan kebutuhan dari
konsumen atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data tersebut, melakukan riset tersebut. Misalnya karena perusahaan tersebut tidak mempunyai sumber daya di perusahaan yang bisa melakukan dan melaksanakan riset. Jadi daripada harus melatih atau meng-hire tenaga riset yang mungkin tidak setiap saat digunakan, mungkin dalam sekian tahun, 1 tahun atau 2 tahun baru perlu melakukan riset, maka mungkin perusahaan ini tidak perlu meng-hire tenaga risetnya, tapi cukup menyewa perusahaan riset untuk melakukan riset mengenai pemasaran. Yang ketiga adalah specialty line marketing research firms. Jadi perusahaan ini memberikan jasa riset yang lebih spesialis. Misalnya perusahaan yang mendesain sendiri risetnya, perusahaan tahu permasalahannya apa, membuat objektif dari risetnya, membuat apa kira-kira output dari hasil risetnya, lalu perusahaan sendiri mendesain risetnya, tapi misalnya untuk tenaga lapangan, untuk tenaga surveyor, perusahaan tidak punya sumber dayanya, maka perusahaan menyewa atau membayar perusahaan yang menyediakan jasa surveyor, gitu. Atau misalnya perusahaan lemah dalam melakukan pengolahan data atau pelaporan, maka perusahaan membayar perusahaan lain yang bisa mengolah data dan membuat laporan hasil riset tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan riset eksternal ini yang memberikan jasa-jasa riset pemasaran itu di Indonesia sudah ada asosiasinya dan tergabung dalam Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia atau disingkat PERVI. Nah, mengenai PERVI itu sendiri, PERVI adalah satu-satunya asosiasi nirlaba perusahaan marketing research atau MR ya, yang beroperasi di Indonesia, yang didirikan pada tahun 2007. Saat ini ada lebih dari 50 perusahaan riset pemasaran yang beroperasi di Indonesia, dan lebih dari 90% sudah merupakan dari PERVI. Nah, nilai industri marketing research ini cukup menggiurkan, cukup besar. Pada saat ini, berdasarkan data website mereka, ada sekitar 1,7 triliun nilai industri marketing research yang diperebutkan oleh sekitar 50 perusahaan riset pemasaran. Jadi cukup besar ya. Industri ini memperkerjakan lebih dari 15.000 pekerja di 34 provinsi. PERVI berusaha menjembatani dunia akademis dan industri untuk mendapatkan lebih banyak keahlian lokal dan memberikan pesan yang kuat tentang bagaimana marketing riset membantu perkembangan industri secara umum. Jadi buat mahasiswa yang tertarik dengan marketing research ya mungkin bisa nanti, ini merupakan satu lapangan pekerjaan yang cukup menarik ya, dan cukup berprospek. Kalau kita lihat dari nilai pasarnya, dari potensial marketnya cukup besar, dan jumlah perusahaan pemain di marketing research ini juga masih relatif sedikit ya, ada sekitar 50 perusahaan. Nah, ini anggota PERVI antara lain ya, ada beberapa, tadi sudah sekitar 50, ini beberapa yang ditampilkan. Taylor, Nelson, Sofres ya, Indonesia, DK Marketing, Prom Research, Nielsen, Marketing Research Indonesia atau MRI, Polling Center, Ipsos Indonesia, Frontier Consulting Group, Mindspace, banyak ya, Marketplace, Pixel, dan lain-lain. Jadi, silakan ya, ini bisa kalau ingin tahu lebih jauh bisa di googling ya di websitenya mereka. Mungkin di sana juga ada kesempatan berkarir di sana atau kesempatan untuk bekerja sama ya, join baik secara freelance ya
setelah freelance maupun menjadi karyawan tetap di perusahaan-perusahaan tersebut. Ini salah satu lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan, cukup baik tentu untuk yang senang dengan dunia survei dan pemasaran. Nah, apa saja sih langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran? Ada beberapa langkah. Di sini ditampilkan ada 6 langkah ya. Pertama, mendefinisikan masalah. Jadi harus jelas dulu masalahnya sebelum melakukan riset. Misalnya apa masalahnya? Misalnya kita punya masalah dengan apa? Apakah dengan produk ya? Kalau kita kalau marketing ya istilahnya kan strategi marketing itu adalah segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix. Nah, di antara itu masalah kita di mana? Apakah masalah menentukan segmen pasar yang akan jadi target kita? Menentukan segmen pasar atau menentukan target pasar yang akan dijadikan segmen pasar yang akan dijadikan target market, atau menentukan positioning produk kita di antara para kompetitor yang ada itu di mana, atau produk kita, kira-kira produk kita apa gitu. Kita akan menonjolkan diferensiasinya apa dari produk kita, apakah fitur apa yang akan kita kembangkan misalnya agar berbeda dengan yang lain, lebih unggul dengan yang lain, terutama di mata konsumen yang akan menjadi target market kita. Atau masalah harga, ya, product price, masalah harga. Bagaimana kita menentukan harga? Itu kita harus survei. Bagaimana kompetitor menentukan harga, lalu bagaimana daya beli konsumen, lalu berapa nilai yang dianggap wajar oleh konsumen. Nah, karena dalam menentukan harga kan 3 faktor itu ya. 3 faktor itu, pertama tentunya kalau faktor internal biaya perusahaan ya, harga pokok produksi perusahaan. Lalu yang kedua tentunya berapa persepsi konsumen atau nilai yang dianggap layak oleh konsumen mengenai harga dari produk kita. Yang selanjutnya tentu harga-harga dari kompetitor yang harus jadi pertimbangan. Lalu selanjutnya adalah ya strategi kita akan memposisikan produk kita ada di mana. Selain tentunya kondisi ekonomi juga berpengaruh ya. Nah itu kalau misalnya katakanlah kita masalahnya masalah harga. Lalu masalah distribusi, misalnya kita mengetahui distribusi melalui apa sih yang paling efisien, yang paling mudah gitu ya, yang paling murah dan seterusnya, yang paling cepat menjangkau konsumen atau yang paling mudah dilihat oleh konsumen. Jadi product price, promosi. Nah, lalu kita ingin tahu apa efek dari promosi atau promosi seperti apa yang paling efektif dan efisien buat meraih konsumen yang ada. Nah, seperti itu. Jadi dari marketing mix itu kita lihat permasalahan mana yang akan kita telaah lebih jauh sehingga perlu dilakukan langkah riset pemasaran. Nah, itu tahap pertama, mendefinisikan masalah. Nah, setelah tahu masalahnya tentu kesananya sih masalah teknis ya. Kita tinggal mengembangkan rencana risetnya. Bagaimana rencana risetnya, siapa yang akan diriset, tentu target market kita yang mana gitu ya. Siapa yang akan diriset, lalu bagaimana metodenya, lalu tools apa yang harus kita siapkan, bagaimana mengolah datanya, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah jelas siapa yang akan diriset ya, metodenya apa, sampling dengan cara apa, misalnya lalu toolsnya, tools di sini kalau mau wawancara ya perlu kuesionernya apa, kalau perlu misalnya bantuan teknologi misalnya kamera atau apa perlu disiapkan, lalu tenaga surveyornya juga perlu berapa orang gitu kan, di titik-titik mana. Setelah itu baru semua rencana dibuat dengan baik, baru kita melakukan proses pengumpulan informasi. Proses pengumpulan informasi adalah
proses menjalankan rencana yang telah dibuat dan menggunakan tools-tools atau alat-alat riset yang telah dibuat, sehingga pada saat pengumpulan informasi yang dilakukan oleh para pengumpul informasi atau para surveyor, di sini outputnya atau hasil kerja dari pengumpulan informasi tentu nanti akan terkumpul data dan informasi yang diperlukan, baik itu data sekunder maupun data primer. Lalu setelah itu baru kita analisis informasinya. Nah, kita analisis sehingga kita bisa menyimpulkan dan kita bisa memperoleh jawaban atas masalah yang kita hadapi tadi. Lalu temuan-temuan kita presentasikan, lalu diambil keputusan. Nah, ini langkah-langkah riset pemasaran. Yang pertama, sekali lagi mendefinisikan masalah, lalu kembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis, mempresentasikan, dan mengambil keputusan. Oke, mendefinisikan masalah itu langkah pertama yang sangat penting. Semua langkah berikutnya akan tergantung pada langkah pertama ini. Nah, dalam mendefinisikan masalah yang akan diriset jangan terlalu luas maupun terlalu sempit. Nah, ini sebagai contoh. Contoh yang terlalu luas, misalnya kita ingin mengetahui potensi pasar dari wisatawan yang masuk ke Bandung. Ya, biasanya pada saat weekend ya, itu banyak wisatawan yang masuk ke Bandung. Lalu kita ingin tahu, nah ini contoh masalah riset yang terlalu luas. Contoh yang terlalu luas, cari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh wisatawan yang datang ke Bandung. Nah ini terlalu luas, ini kurang jelas gitu ya, kurang jelas. Apa saja yang dibutuhkan ya tentu banyak gitu ya, jadi kurang spesifik. Hasilnya juga kurang operasional nantinya ya, kecuali untuk berita gitu ya. Tapi kalau untuk bisnis gitu ya, ini terlalu luas. Kalau terlalu sempit, misalnya berapa banyak wisatawan yang datang ke Bandung selama hari Sabtu Minggu yang datang ke kawasan Ciamplas. Nah ini terlalu sempit karena di sini hanya ditanyakan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan ya nantinya apa gitu selanjutnya dari jumlah wisatawan. Mungkin kalau jumlah wisatawan saja, ya itu tidak perlu riset gitu ya. Tidak perlu riset. Nah, contoh yang pas ini, misalnya kita ingin tahu barang apa saja yang dibeli di kawasan Ciamplas, misalnya, dan barang apa saja yang dicari tapi tidak ada di sana. Nah, ini lebih jelas ya. Misalnya, kita ingin tahu apa aja sih yang dibeli oleh konsumen yang datang ke kawasan para turis ya, para wisatawan yang datang ke Bandung pada saat weekend. Nah, terutama lebih spesifik lagi di kawasan Ciamplas. Nah, kita ingin tahu lebih jelas lagi barang apa saja yang mereka beli. Lalu mungkin juga kita ingin tahu sebetulnya di Ciamplas ini udah cukup lengkap nggak barang yang disediakan. Apakah ada konsumen yang datang atau wisatawan yang datang ke Ciamplas tapi ternyata barangnya belum ada. Nah, ini kan satu peluang buat kita. Nah, kira-kira barang apa saja sih yang belum ada, tapi sebetulnya dibutuhkan oleh konsumen di Ciamplas, sehingga mereka bisa one stop shopping ke Ciamplas, semua bisa terlayani kebutuhannya, misalnya karena waktunya terbatas gitu kan. Nah, dari sana kan kita bisa tahu potensi pasar atau potensi usaha yang bisa muncul di sana dari satu kawasan Ciamplas saja. Kemudian tentukan hasil yang ingin didapat dari riset pemasaran. Jadi dari hasil riset tersebut nanti kita akan menyimpulkan apakah perusahaan akan menjual produk yang sama dengan yang ada di Ciamplas atau akan menjual produk yang berbeda dengan yang sudah ada di Ciamplas. Jadi misalnya hasilnya ternyata yang dibeli adalah barang ABC. Nah, ternyata dari barang ABC itu kita lihat
masih ada kelemahannya atau harganya misalnya yang dijual terlalu mahal, maka kita mungkin menjual barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang sama tapi kualitas yang lebih baik. Atau berdasarkan tadi misalnya setelah kita tahu bahwa ada barang-barang yang dicari oleh para wisatawan yang datang ke Cihampelas, ternyata mereka tidak bisa menemukan di sana karena tidak ada yang jual barang tersebut di sana, maka tentu kita akan menjual produk baru yang berbeda dengan yang sudah ada, yang sudah dijual oleh para pedagang di Cihampelas. Kemudian dalam menemukan masalah itu tadi tentukan tujuan riset pemasaran. Misalnya di sini mengetahui jenis-jenis barang yang banyak dibeli di Cihampelas. Jadi ini lebih spesifik gitu ya. Jadi awalnya kita menentukan masalah, lalu menentukan hasil yang ingin didapat, lalu tujuan. Setelah tahu hasil yang didapat, kita menentukan tujuan lebih spesifik lagi. Misalnya di sini jenis-jenis barang yang banyak dibeli di Cihampelas itu apa saja? Itu kan lebih spesifik ya, lebih mudah mencari datanya, lebih jelas gitu ya. Para orang-orang yang survei atau surveyornya lebih jelas melakukan surveinya, penelitiannya. Lalu misalnya ingin mengetahui range harga atau range harga barang-barang yang banyak dibeli di Cihampelas, misalnya berapa aja, antara berapa sampai berapa, antara 50.000 sampai 500.000, katakanlah seperti itu yang banyak laku di Cihampelas, atau antara 50.000 sampai 200.000, misalnya seperti itu. Lalu ingin mengetahui jenis barang yang dicari Cihampelas tapi tidak ada di sana, atau mengetahui range harga barang yang dicari tapi tidak ada di Cihampelas. Jadi ya ini tentu tidak salah satu dari ini jenis-jenis jenis tujuan. Jadi tujuan yang ada ini kita pilih salah satu supaya lebih spesifik. Oke, itu mendefinisikan masalah. Lalu jenis riset pemasaran itu sendiri ada exploratory, ada deskriptif, dan ada causal. Kalau exploratory riset itu adalah riset yang masih bersifat awal untuk mencari penjelasan atas suatu masalah, mencari pemecahan yang mungkin, atau mencari gagasan-gagasan baru. Jadi ini biasanya kita masih belum jelas, masih belum begitu jelas, tapi yang jelas kita ada, misalnya kita ingin tahu peluang apa sih yang ada, seperti itu. Atau apa sih yang mendasari permasalahan yang muncul misalnya. Atau peluang yang ada. Nah, di sini misalnya mencari barang-barang yang dicari pengunjung tetapi tidak ada di kawasan Cihampelas. Nah, itu masih eksploratory ya. Kita masih mengeksplor, kita ingin mengetahui secara awal apa saja sih barang yang belum dijual di Cihampelas, belum ada yang menjualnya di Cihampelas, tapi sebetulnya barang tersebut dicari oleh para wisatawan yang berkunjung ke Cihampelas. Nah, kalau kita tahu barang-barang yang A, B, C, D, nah tentu kita nanti akan memilih kira-kira barang apa. Lalu tentu dari eksploratory ini ya jawabannya belum menjawab 100% ya, belum memuaskan, hanya berikan gambaran awal akan adanya suatu peluang dari riset jenis seperti ini. Nah, untuk lebih memberikan jawaban yang lebih pasti, biasanya diperlukan riset yang lebih mendalam. Di antaranya ya selanjutnya biasanya setelah exploratory itu ada descriptive research, yaitu riset yang lebih mendalam dari exploratory, itu mendapatkan gambaran lebih rinci dalam suatu masalah. Jadi gambarannya dari riset deskriptif ini diharapkan lebih rinci. Misalnya berapa potensi pasar, kalau tadi misalnya ada makanan X yang banyak dicari oleh pengunjung dari wisatawan yang datang ke Cihampelas. Nah, itu kita kan
kita baru tahu, oh iya makanan ini yang banyak dicari. Tapi kita tentu ingin tahu berapa sih potensi pasarnya, itu berapa besar sebetulnya potensi penjualan, katakanlah secara keseluruhan per minggu atau per bulan, atau ya per minggu atau per bulan misalnya dari makanan tersebut. Misalnya dengan riset ini diharapkan nanti kan kira-kira berapa orang yang membutuhkan, lalu berapa misalnya dari satu orang berapa yang akan dibeli rata-rata oleh satu orang, sehingga kita bisa mengetahui, tinggal dikalikan kan jumlah orang dan berapa yang dikeluarkan, dibelanjakan oleh setiap orang, maka kita akan mengetahui berapa potensi pasar dari makanan tersebut. Itu misalnya yang tadi telah di riset secara garis besar oleh exploratory research. Nah, ada satu lagi yaitu causal ya. Causal itu artinya sebab akibat. Ya. Jadi riset untuk mencari hubungan sebab akibat. Misalnya berapa range harga jen di kawasan Cihampelas yang masih dapat diterima pembeli. Misalnya kita melakukan riset, jika misalnya harga jennya dinaikkan di atas 500.000, apakah masih dibeli? Seperti itu. Atau misalnya jika perusahaan memberikan promosi diskon sekian persen, apakah tingkat penjualan akan meningkat berapa persen? Akan meningkatnya berapa persen? Nah, itu causal research, jadi sebab akibat. Jika ini dilakukan, maka akan berakibat apa? Apa pengaruhnya terhadap penjualan? Atau berapa pengaruhnya terhadap minat pembelian? Berapa besar pengaruhnya terhadap minat pembelian? Nah, sebabnya apa? Sebabnya misalnya penurunan harga bisa, atau kenaikan harga, atau misalnya peningkatan kualitas produk, penambahan fitur dari suatu produk, dan lain-lain. Nah, ini masih menjelaskan mengenai jenis riset pemasaran. Di exploratory research, nah ini yang paling kiri ya, biasanya menjawab permasalahan seperti ini. Our sales are declining, jadi penjualan kita menurun, and we don't know why. Kita nggak tahu. Nah, ini perlu riset exploratory dulu. Apa sih yang menyebabkan penjualan kita menurun? Apakah karena daya beli masyarakat yang menurun? Kan banyak kemungkinan jawabannya ya. Atau ada pesaing baru dengan harga yang lebih murah, atau pesaing baru dengan kualitas produk yang lebih baik dengan harga yang sama dengan produk yang kita jual, atau ada perubahan selera konsumen, seperti itu. Atau seperti misalnya, will people be interested in our new product idea? Jadi apakah orang akan tertarik dengan ide produk kita yang baru? Nah, kita kan belum tahu nih akan tertarik apa enggak. Nah, kalau deskriptif, nah ini lebih detail ya, lebih jelas. Itu outputnya itu lebih spesifik ya. Misalnya, what kind of people are buying our products? Jadi orang-orang yang seperti apa gitu ya, atau segmen mana gitu ya yang membeli produk-produk kita. Jadi udah jelas, kita sudah jualan gitu ya. Kita ingin tahu nih, sebetulnya siapa aja sih yang beli produk kita. Produk-produk kita itu umurnya berapa tahun, pekerjaannya apa, misalnya pendapatannya kira berapa, dan seterusnya. Lalu apakah penduduk atau wisatawan, seperti itu. Lalu, what features do buyers prefer in our products? Ya, jadi, feature apa yang disukai oleh pembeli
terhadap produk kita ya, dari feature yang ada di produk kita. Nah, kita kan ingin tahu nih, sebetulnya apa sih yang disukai oleh feature, apa yang disukai oleh para pembeli kita. Kenapa orang membeli produk kita itu karena apa? Karena feature apa gitu. Kalau kamera tuh misalnya, kalau headphone tuh misalnya karena kameranya kah, atau karena memorinya, atau karena desainnya, seperti itu. Jadi ini lebih spesifik gitu ya, jawabannya lebih spesifik kalau di descriptive research. Kalau causal research, misalnya contoh pertanyaannya, will buyers purchase more of our product in a new package? Jadi apakah para pembeli akan membeli lebih banyak produk kita dalam kemasan yang baru. Jadi kalau kita mau merubah kemasan menjadi lebih baik, katakanlah apakah akan lebih banyak pembelinya atau tidak, pengaruh terhadap pembelian atau tidak. Contoh yang lain, which of the two advertising campaigns is more effective? Kita ingin tahu kampanye iklan dari beberapa model kampanye iklan, mana yang lebih efektif. Dari dua model atau dua cara yang kita lakukan, kira-kira mana yang lebih efektif dibanding yang lainnya. Lalu jenis-jenis riset pemasaran ada, secara umum ada riset untuk identifikasi masalah dan riset untuk pemecahan masalah. Riset untuk identifikasi masalah terdiri dari riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset kesan, riset karakteristik pasar, riset mengenai penjualan, riset kecenderungan bisnis, dan riset peramalan. Misalnya kita ingin mengetahui potensi pasarnya berapa untuk produk A di kota Bandung, potensi pasarnya berapa banyak. Seperti tadi Marketing Research Indonesia itu ternyata total potensial marketnya itu sekitar 1,7 triliun. Nah itu seperti itu ya. Itu tentu berdasarkan riset ya. Data itu berdasarkan riset. Cara risetnya ya tentu dengan ada caranya tersendiri gitu ya. Dengan katakanlah data masa lalu kira-kira berapa sih dari anggota marketing research yang tergabung dalam asosiasi tersebut, kira-kira berapa omset mereka dalam 1 tahun, tinggal dijumlahkan gitu kan. Lalu riset pangsa pasar. Nah, pangsa pasar itu adalah bagian pasar dari perusahaan dari total pasar keseluruhan. Katakanlah tadi mengenai marketing research itu total pasarnya 1,7 triliun. Lalu perusahaan kita dari 1,7 triliun itu memperoleh 170 miliar. Nah, 170 miliar artinya 170 miliar dibagi 1,7 triliun itu 1.700 miliar ya, berarti sekitar 10%. Misalnya ada perusahaan yang cukup besar, ternyata pangsa pasarnya itu 10% dari total. Jadi pangsa pasar itu merupakan bagian kue yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari kue yang ada secara keseluruhan. Seperti tadi, contoh tadi, untuk kue marketing research dari 1,7 triliun, katakanlah perusahaan A, perusahaan yang cukup besar, itu memperoleh pangsa pasar atau market share sebesar 10% dari 1,7 triliun ya, sekitar 170 miliar dalam 1 tahun, katakanlah seperti itu. Riset kesan yaitu kita ingin tahu bagaimana kesan konsumen mengenai produk kita, apakah cukup memuaskan misalnya atau tidak. Karakteristik pasar
riset mengenai penjualan, kecenderungan bisnis, dan riset peramalan. Nah, riset untuk pemecahan masalah, contohnya riset mengenai segmentasi. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana cara mengelompokkan konsumen dalam segmen-segmen yang berbeda. Apakah segmentasinya berdasarkan demografis? Nah, demografis juga macam-macam, apakah berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan, berdasarkan gender, atau berdasarkan geografis, misalnya berdasarkan lokasi di mana mereka tinggal, atau berdasarkan psikografis, ya, aspek psikologis dalam melakukan pembelian, atau aspek behavioral, perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Lalu riset mengenai produk, katakanlah mengenai produk, kira-kira feature apa yang disukai konsumen dari produk kita. Lalu apa kira-kira yang harus kita kembangkan dari produk kita. Nah, itu riset mengenai produk. Atau kita ingin tahu produk, bagaimana feature produk dari kompetitor misalnya. Lalu kita harus positioningnya, produk kita harus seperti apa. Kita memilih diferensiasinya di dalam hal apa misalnya. Lalu riset mengenai harga. Mengenai harga, misalnya berapa sih harga dari produk-produk sejenis yang dijual oleh para kompetitor, atau misalnya mengenai berapa sih kira-kira harga yang dianggap wajar oleh konsumen. Nah, itu mengenai harga. Riset mengenai promosi dan riset mengenai distribusi. Kalau mengenai distribusi, riset mengenai misalnya produk-produk yang sejenis dengan kita ini kebanyakan dijual melalui saluran distribusi seperti apa, sehingga kita ingin tahu penjualan yang terbesar itu melalui distribusi mana. Nah, seperti itu. Jadi dalam menentukan marketing mix, ya, produk, price, promotion, dan distribution, tentunya harus selalu dievaluasi. Nah, cara mengevaluasinya tentu dengan research. Cara mengevaluasi, melakukan tindakan perbaikan, yaitu harus dengan research. Makanya manajemen marketing itu tidak lepas dari marketing research. Oke, setelah menentukan jenis risetnya research mengenai apa tadi, ya, apakah terkait mengenai produknya, mengenai harga, mengenai distribusi, mengenai promosi, mengenai segmen pasar, dan lain-lain. Tentu kita harus selanjutnya mengembangkan rencana riset. Nah, apa aja sih rencana riset itu? Apa yang harus kita rencanakan dalam melakukan research untuk memperoleh data-data yang akurat dan berguna dalam menentukan marketing research, sehingga bisa melakukan langkah-langkah strategi dan taktik pemasaran yang lebih baik lagi. Data-data atau rencana riset itu meliputi berbagai hal. Yang pertama, tentu kita harus menentukan sumber datanya dari mana. Apakah data sekunder atau data primer. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang sudah tersedia tersedia karena orang lain sudah pernah melakukan pengumpulan data untuk data tersebut. Katakanlah kalau dari lembaga resmi, misalnya BPS, data mengenai kependudukan atau mengenai demografi untuk suatu daerah itu sudah ada di BPS. Kalau kita hanya perlu data demografi, tentu kita tinggal pakai data dari BPS saja, atau data-data dari perusahaan-perusahaan yang
asosiasi-asosiasi yang sudah dipublish gitu ya, yang sudah dipublish. Nah, itu bisa menjadi data sekunder atau data-data yang diterbitkan oleh media-media ya, baik media online maupun media cetak gitu ya, atau media televisi misalnya. Nah, itu biasanya bisa berupa data sekunder bahkan tersier, artinya data sekunder yang sudah diolah lagi, sudah disimpulkan lagi. Nah, adapun data primer adalah data yang kita sengaja kita lakukan survei, kita cari langsung ke lapangan, itu data primer. Jadi data yang belum tersedia dan harus kita cari sendiri, itu data primer. Jadi yang pertama kita menentukan sumber datanya dulu, apakah data sekunder atau data primer. Kalau data sekunder tentu lebih murah. Nah, data primer ya ini perlu biaya ya. Harus ada toolsnya, menyiapkan toolsnya, alat untuk mencari datanya, harus menyiapkan surveyornya, dan harus mengolahnya. Nah, selanjutnya pendekatan risetnya mau seperti apa? Mau observasional. Observasional itu artinya melakukan observasi atau pengamatan, dan etnografik. Kalau etnografik itu ya pengamatan juga, tapi menyangkut etnis ya, menyangkut budaya, menyangkut kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Observasi dan etnografik. Observasi itu mengamati bisa pengamatan secara langsung maupun pengamatan melalui suatu alat, katakanlah CCTV. Kita masang CCTV ya. CCTV setelah itu selama beberapa waktu, setelah itu kita analisis hasilnya, kita simpulkan. Nah, itu observasi. Atau kita mengamati langsung mengenai bagaimana pola perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Kita datang langsung ke supermarket, ke pasar, atau ke tempat-tempat lainnya. Lalu bisa juga fokus group ya. Fokus group itu artinya kita mengumpulkan orang yang memiliki minat yang sama, lalu kita lemparkan beberapa pertanyaan kepada mereka, beberapa permasalahan, lalu biarkan mereka berdiskusi gitu ya dalam suatu grup. Nah, kita amati bagaimana hasilnya dan bagaimana proses diskusi tersebut. Biasanya diamati dari belakang layar. Jadi paling hanya mengatur saja gitu ya. Kita hanya tidak mengarahkan jawaban, tapi supaya terjadi diskusi yang terbuka di dalam grup tersebut, sehingga disimpulkan hasil yang objektif ya, tidak bias. Atau kita melakukan survei itu artinya kita melakukan kunjungan ke langsung ya, bisa dengan melakukan wawancara, bisa melalui kuesioner gitu ya, bisa melalui telepon, bisa juga seperti itu. Atau behavioral itu biasanya kita merekam kebiasaan. Behavior itu kebiasaan dari konsumen. Misalnya untuk suatu perusahaan yang sudah punya members, katakanlah supermarket yang punya member, maka dia bisa merekam jejak dari pembelian para konsumen yang sudah menjadi membersnya. Dia bisa mengetahui dari konsumen tersebut perilaku mengenai kapan mereka membeli, misalnya. Lalu apa saja yang mereka beli dalam satu bulan, misalnya. Lalu berapa jumlah uang yang mereka keluarkan dalam satu bulan. Lalu kapan mereka membeli, apakah pada saat diskon atau pada saat weekend dan lain sebagainya. Itu behavioral. Jadi behavioral itu untuk mengetahui apa sih yang perilaku dari konsumen yang dilakukan oleh mereka selama ini. Atau eksperimental itu kita ingin mengetahui berbagai suatu kondisi ya, beberapa kondisi kita ingin mengetahui bagaimana
Misalnya kalau harga dinaikkan sementara produk tidak berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Itu eksperimental. Atau misalnya jika kita memberikan diskon, maka apakah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat penjualan, terhadap volume penjualan? Nah, itu eksperimental. Atau misalnya jika kita melakukan iklan melalui satu media, maka bagaimana pengaruhnya terhadap awareness atau bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah penjualan dan seterusnya. Jadi eksperimental itu kita ingin mencoba merubah suatu kondisi, suatu variabel dengan mempertahankan variabel yang lainnya, dan kita ingin tahu apa sih pengaruh dari perubahan variabel tersebut, satu atau dua variabel tersebut. Biasanya satu variabel ya. Biasanya disebut kalau dalam iklan Facebook tuh IB test ya, tes. Kalau iklannya seperti ini bagaimana responnya, kalau iklannya dirubah seperti ini bagaimana respon dari konsumen. Itu eksperimental. Jadi itu pendekatan ya. Jadi observasional atau fokus group, kita mengundang berapa orang, kita tanya berapa pertanyaan, bagaimana respon mereka, atau melakukan survei, wawancara, memberikan kuesioner, atau kita mengamati perilaku mereka selang waktu tertentu, perilaku dari pembelian dari para konsumen yang sudah berlangganan kepada kita, yang sudah pernah membeli produk kita, atau kita melakukan tes eksperimental. Selanjutnya, setelah sumber datanya jelas, pendekatannya jelas, nah tentu instrumen risetnya harus kita siapkan ya sebelum melakukan sampling ke lapangan, survei ke lapangan. Tentunya kuesionernya harus disiapkan ya. Lalu pengukuran kualitatifnya, bagaimana caranya. Lalu peralatan teknologinya, ya seperti tadi misalnya apakah perlu ada CCTV atau ada ya kamera gitu ya untuk merekam behavioral dari konsumen dan lain-lain. Lalu rencana samplingnya, satuan samplingnya, siapa yang akan disampling, di mana kita akan melakukan sampling. Ukuran sampelnya berapa gitu supaya datanya valid nanti. Lalu prosedurnya apa, apakah random sampling atau stratified random sampling atau pervasive random sampling dan lain-lain, atau kuota random sampling dan lain-lain. Nah, jadi rencana samplingnya mau seperti apa? Tentunya disesuaikan dengan kondisi. Lalu metode kontaknya, apakah melalui surat atau telepon? Jadi kita melalui surat, by email atau surat ya. Kita berikan kuesioner, lalu diharapkan mereka mengembalikan jawaban dari kuesioner yang kita berikan kepada mereka. Atau lewat telepon, termasuk SMS atau WhatsApp ya. Atau telepon, diharapkan kita menjawab pertanyaan kita yang biasanya dibuat sesimpel mungkin dan tidak terlalu banyak pertanyaannya supaya konsumen tidak enggan untuk menjawab, supaya tidak memakan waktu dari responden. Atau bertemu langsung kita minta waktu atau kita datang kepada mereka lalu kita lakukan wawancara atau kita berikan kuesioner. Kalau mereka tidak mengerti bisa langsung bertanya karena bertemu langsung, tapi cost-nya tentu lebih tinggi ya. Atau online, email, internet, chat, dan lain-lain. Jadi itu ya, rencana riset itu pertama harus jelas sumber datanya, pendekatannya, instrumennya harus disiapkan, rencana samplingnya. Nanti setelah instrumen siap, nah kita akan melakukan sampling ke mana aja, bagaimana cara samplingnya, lalu bagaimana kita melakukan kontak dengan mereka, surat, telepon, bertemu langsung dengan mengirim surveyor tentunya, atau online.
Nah, ini penjelasan dari yang tadi ya. Observasional dan etnografi. Ya, riset observasi adalah metode riset dengan mengamati secara langsung situasi pemasaran ataupun perilaku konsumen. Observasi itu pengamatan langsung. Misalnya di pameran, di supermarket, dan lain-lain. Nah, itu observasi. Kalau etnografis adalah cabang dari riset observasi yang menggunakan konsep antropologi dan ilmu-ilmu sosial untuk memahami secara mendalam kultural masyarakat tertentu dalam bekerja dan menjalani hidup. Nah, etnografis. Nah, kalau fokus group adalah diskusi kelompok kecil 6-10 orang yang dipilih berdasarkan kesamaan demografis ataupun psikografis. Kelompok ini mendiskusikan topik tertentu dan dicatat atau direkam. Peneliti melihat dan mencatatnya di belakang layar. Tidak ikut dalam diskusi dan tidak mempengaruhi diskusi. Jadi hasil atau kesimpulan dari focus group discussion ini benar-benar kesimpulan atau hasil dari pemikiran para peserta focus group discussion ini tanpa pengarahan tanpa diarahkan oleh peneliti. Lalu survei, riset survei adalah riset untuk mendapatkan informasi langsung dari pelanggan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau behavioral adalah riset pemasaran yang dilakukan dan meneliti jejak-jejak yang ditinggal oleh pelanggan yang terekam dalam kegiatan berbelanja sehari-hari. Jejak-jejak tersebut bisa berupa produk yang dibeli, katalog yang diminati, basis data pelanggan, tempat-tempat yang sering dikunjungi, dan sebagainya. Nah, yang eksperimental adalah riset yang dirancang sedemikian rupa untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas dari beberapa variabel dengan mengendalikan pengaruh variabel-variabel yang lain. Nah, instrumen riset antara lain kuesioner. Nah, ini ada beberapa ya yang harus dilakukan dalam membuat kuesioner dan yang tidak boleh dilakukan. Ini biar kelihatan, saya gedekan dulu. Pertama, pastikan bahwa pertanyaan tidak bias ya. Dengan cara apa? Ensure that questions are without bias. Don't lead the respondent into an answer. Jadi jangan mengarahkan responden ya ke suatu jawaban yang jangan mengarahkan pada jawaban tertentu. Jadi biarkan saja mereka menjawab sesuai dengan keyakinan mereka, dengan persepsi pendapat mereka sendiri, tidak diarahkan oleh surveyornya. Yang kedua, make the question as simple as possible. Jadi pertanyaannya harus seringkas mungkin, ya, sesimpel mungkin. Jadi jika ada pertanyaan, dalam satu pertanyaan terdiri dari beberapa ide, maka sebaiknya dipisah supaya tidak membuat responden bingung, ya, tidak membingungkan para responden. Yang kedua itu tadi seringkas mungkin untuk setiap pertanyaan yang dibuat. Jika dalam satu pertanyaan ada 2 ide yang ingin ditanyakan, maka sebaiknya dibagi menjadi 2 pertanyaan. Lalu make the question specific. Jadi misalnya spesifik dalam hal waktu. Misalnya kita menanyakan mengenai kita akan menjual produk sarapan katakanlah. Biasanya sarapan menggunakan apa? Memakan apa untuk sarapan? Nah, itu kan nggak jelas kapan. Sarapan kapan? Tahun lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Nah, tapi sebaiknya diperjelas. Dalam seminggu ke belakang atau kemarin, Anda sarapan menggunakan apa?
apakah misalnya pilihannya nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam, atau sereal misalnya, seperti itu. Nah, jadi spesifik. Minggu lalu, kemarin, jangan tidak jelas waktunya kapan. Karena jawabannya ya mungkin jadi konsumen juga bingung. Kalau bingung biasanya ngisinya asal. Lalu hindari jargon atau misalnya singkatan-singkatan atau inisial-inisial yang jarang digunakan, yang tidak familiar dengan responden. Lalu jangan menggunakan kata-kata yang rumit ya, kata-kata teknis yang hanya sedikit sekali orang yang tahu, atau kita saja yang tahu dan responden banyak nggak tahu. Karena yang penting adalah informasi yang kita peroleh ya, bukan supaya kuesionernya nampak keren, bukan. Tapi yang penting kita memperoleh informasi yang sejujur-jujurnya ya, yang seobjektif mungkin. Sehingga kita akan tahu apa sih yang diinginkan sesungguhnya oleh konsumen. Yang keenam, hindari kata-kata yang sifatnya ambigu ya, yang artinya kurang jelas. Seperti kata-kata usually atau frequently. Biasanya Anda makan apa? Atau biasanya sarapan pagi apa, atau misalnya dalam sehari seringkali melakukan apa, seringkali makan apa gitu. Ya lebih baik misalnya dalam seminggu 3 kali memakan apa, sekian kali, jadi tidak usually itu nggak jelas berapa kali. Biasanya itu bisa dalam seminggu tuh 5 kali misalnya, atau seminggu tuh 2 kali, kan tidak jelas. Jadi lebih baik diperjelas 2 kali, seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Jangan menggunakan sering kali atau biasanya, itu dihindari. Karena ya nanti ngolahnya juga bingung kita. Biasanya itu termasuk berapa? Apakah biasanya itu di atas 2, atau biasanya itu misalnya dari 7 hari itu 2 hari, atau biasanya itu keseluruhannya selama 7 hari. Itu kan tidak jelas. Lebih baik ditanya aja berapa kali dalam seminggu Anda sarapan menggunakan bubur misalnya. Kan lebih jelas, misalnya 3 kali seminggu atau setiap hari gitu kan lebih jelas. Lalu hindari pertanyaan dengan perkataan kalimat negatif. Misalnya jadi lebih baik misalnya pernahkah Anda, daripada apakah Anda tidak pernah. Nah, itu bikin responden mengkerut dulu dahinya. Ini apa maksudnya? Tapi kalau pernahkah Anda, dengan kalimat positif bisa lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti. Oke, yang ke-8, hindari pertanyaan yang hipotetis. Hipotetis itu pengandaian ya. Misalnya jika Anda memiliki uang 1 miliar, kira-kira apa yang akan Anda beli? Ya, itu tidak ada gunanya juga gitu ya pertanyaan seperti itu, karena hipotetis. Jadi lebih mengandai-andai, karena marketing itu ya bukan untuk mengandai-andai kan. Probabilitas seandainya itu kan berapa persen ya, mungkin kecil, mungkin juga nggak probabilitinya 0 bisa jadi gitu ya. Jadi buat apa kita menanyakan hal seperti itu? Lalu jangan menggunakan kata-kata yang bisa salah didengar. Lalu buat pertanyaan tertentu menggunakan range ya. Misalnya jika kita ingin menanyakan umur
kalau pilihan ya nggak usah spesifik ya, misalnya 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi range aja misalnya untuk anak kecil ya, misalnya yang belum dewasa tuh di bawah 15 tahun. Lalu range selanjutnya adalah 16 sampai 25 tahun. Range selanjutnya 26 sampai 40 tahun dan seterusnya. Atau pendapatan misalnya, pendapatan lebih kecil sama dengan 5 juta. Lalu lebih besar dari 5 juta sampai 10 juta. Lalu lebih besar dari 10 juta sampai 20 juta dan seterusnya. Jadi range lebih mudah, biasanya responden lebih bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu pastikan bahwa respon yang udah kita tetapkan itu tidak overlap, misalnya seperti pendapatan tadi atau umur ya, 0 sampai 15 tahun. Oke. Lalu kita tulis lagi 15 sampai 25 tahun, kan bingung. Kalau yang umurnya 15 tahun, bingung dia masuk ke range yang mana, 0 sampai 15 atau 15 sampai 25. Nah, itu tidak terjadi overlap, jadi bingung orang, tidak mutually eksklusif gitu ya. Harusnya mutually eksklusif, jadi milihnya salah satu, tidak ada overlap. Lalu untuk fixed response question, jadi siapkan jawaban others, jadi lainnya, misalnya mengenai pendapatan misalnya. Ada pendapatan lainnya yang di luar range itu mungkin saja ada, atau misalnya mengenai sarapan, kita pilihkan biasanya sarapan apa gitu dalam seminggu yang lalu, kita tulis beberapa sarapan. Lalu kalau yang di antara responden itu ternyata tidak melakukan salah satu dari apa yang kita tulis, tentu dia bisa mengisi lainnya others ya, lainnya, lalu dia isi apa lainnya itu seperti itu. Jadi mengenai instrumen money questionnaire ya, instrumen riset, salah satu komponen dari instrumen riset questionnaire nih penting ya, karena dengan adanya questionnaire yang baik, yaitu kita bisa memperoleh data yang baik. Kalau questionnaire udah berantakan, susah dimengerti, membingungkan, yang pertama responden akan kesulitan menjawab, bahkan malas untuk menjawab. Yang kedua, kalaupun menjawab, maka kita sendiri akan bingung menyimpulkannya. Jadi kita ulang lagi, pertama pastikan bahwa pertanyaannya tidak bias, jadi objektif, tidak dipengaruhi oleh surveyor. Mereka menjawab seobjektif mungkin. Lalu pertanyaan harus simple, jadi dalam satu pertanyaan tuh tidak banyak ide ya, jadi hanya satu ide. Jadi kalau lebih dari 2 ide maka dibuat 2 pertanyaan. Lalu pertanyaannya spesifik, waktunya spesifik kalau mengenai waktu ya. Kalau ada terkait waktu harus spesifik, kemarin, seminggu yang lalu. Jangan dibuat ngambang. Kalau dibuat ngambang kan kemungkinan jawabannya sebetulnya banyak gitu ya, tidak jelas. Hindari jargon, hindari singkatan-singkatan yang tidak umum. Hindari kata-kata yang rumit, kata-kata yang canggih, yang teknis ya, yang mungkin kita aja yang ngerti, banyak responden yang tidak ngerti. Hindari kata-kata yang ambigu, yang artinya itu nggak jelas gitu ya, nggak jelas, seperti sering, kadang-kadang, atau kadang-kadang, biasanya, itu nggak jelas. Buat si A kadang-kadang itu ya 10 kali, kalau yang si B mungkin kadang-kadang itu ya artinya buat dia 5 kali. Jadi lebih baik spesifik aja gitu ya, angkanya berapa. Hindari kalimat negatif, jadi misalnya tidak pernahkah Anda, nah ya seperti itu, tapi pernahkah Anda, itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah, konsumen lebih mudah menjawabnya. Lalu hindari hipotesis,
Jika mengandai-andai gitu, hindari pertanyaan yang sifatnya seperti itu. Hindari kata-kata yang bisa kedengarannya salah gitu ya, kedengarannya salah sehingga maknanya salah dan jawabannya pasti akan salah. Lalu untuk respon, gunakan respon base, jadi range umur, range pendapatan dan lain-lain. Lalu kategorinya mutually eksklusif, jadi jangan overlap ya, seperti umur tadi 0 sampai 15, udah itu ada 15 sampai 25, yaitu overlap gitu ya, sehingga orang bisa memilih di dua posisi gitu ya. Umur kalau dia pas 15 ya dia bisa di kelompok 1 maupun kelompok 2, nah itu salah. Lalu allow for others in fixed response question, jadi ada sediakan satu jawaban yang yang artinya lainnya jika, karena ada kemungkinan responden itu tidak akan menjawab sesuai dengan yang kita list, yang kita sodorkan kepada mereka. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pertanyaan. Nah, ini dalam membuat survei ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa dipilih ya. Pertama, A itu closed question, jadi closed end question, pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Ada beberapa jenis, ada dikotomi, jadi antara ya dan tidak, contohnya di sini. Question with two possible answer, jadi dua kemungkinan jawaban. Misalnya pertanyaan seperti ini, in arranging this trip, did you personally phone American, maksudnya American Airlines? Pertanyaannya, kemungkinan jawabannya hanya yes or no, ya atau tidak. Nah, ini pertanyaan dikotomus, jadi hanya akan kemungkinan dua jawaban, betul atau salah, ya atau tidak. Itu dikotomus question. Lalu ada multiple choice. Multiple choice ini tentunya sesuai dengan artinya, kemungkinan jawabannya bisa banyak, dan itu kita sediakan jawabannya, pilihan jawabannya. Jadi multiple choice, a question with 3 or more answers, jadi lebih dari 3 atau lebih dari 3. Contoh, with whom are you traveling on this flight? Jadi dengan siapa Anda bepergian di pesawat ini? Ini ada berapa kemungkinan jawaban? Di sini ada 6. No one, a spouse and children, tidak dengan siapa-siapa, dengan pasangan dan anak. Children only, business associate, atau friends or relatives, atau unorganized tour group. Jadi misalnya dengan grup tour ya organisasi tour group ya. Lalu yang ketiga, Likert scale, jadi a statement with which the respondent show the amount of agreement atau disagreement. Jadi skala, contohnya skala seperti ini, setuju atau tidak setuju misalnya ya. Ini ada 5 pilihan, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Misalnya di sini pertanyaan mengenai statement mengenai small airline generally give better service than large ones. Jadi ini mengenai airlines ya, jasa penerbangan. Layanan penerbangan yang kecil pada umumnya memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang besar. Apakah Anda setuju? Nah, makanya pilihannya mulai dari nomor 1, strongly disagree, jadi sangat tidak setuju. Yang nomor 2, disagree. Nah, ini dipilih jika mereka tidak setuju, tapi sangat tidak setuju ya, ekstrim seperti yang nomor 1. Yang kedua, indifference, jadi neither agree nor disagree, jadi nggak jelas setuju apa nggak setuju gitu ya. Yang nomor 4, agree, setuju. Yang kelima, strongly agree, sangat setuju. Nah, ini yang
jenis ketiga dari closed-end question. Jadi dikotomus, multiple choice, sama Likert scale. Lalu ada juga semantic differential. Jadi scale connecting two bipolar words. Jadi skala yang menghubungkan dua kata-kata yang bipolar, yang saling bertentangan, atau dua kutub ya, dua kutub. The respondent selects the point that represents his or her opinion. Jadi responden memilih di antara dua kutub itu di sebelah mana. Apakah di kutub A, kutub satu, kutub lainnya, ataupun di tengah-tengah, atau cenderung ke kutub satu misalnya, tapi tidak persis di ujung kutubnya. Contohnya di sini American Airlines bisa large atau small. Nah, dia bisa membuat tanda di small kalau menurut dia kecil, atau large atau besar, atau di tengah-tengah ya. Jadi antara besar dan kecil. Lalu experience sama inexperience. Jadi menurut dia apakah cukup sudah berpengalaman atau tidak berpengalaman, atau di antaranya. Lalu modern or old fashioned. Apakah dianggap sudah merupakan perusahaan modern atau yang tradisional. Selanjutnya importance scale. Jadi a scale that raises the importance of some attribute. Jadi skala yang menunjukkan tingkat kepentingan dari beberapa atribut. Jadi katakanlah atribut sini airline in flight service to me is. Jadi pelayanan pada saat penerbangan menurut saya adalah ini. Jadi menurut si responden, apa pendapat responden? Jadi seberapa penting menurut mereka in-flight service itu, seberapa penting? Bisa di ujung paling kiri extremely important. Jadi menurut dia sangat-sangat penting. Atau nomor 2 sangat penting. Atau ya penting, cukup penting gitu. Atau nomor 4 tidak penting. Kalau nomor 5 sama sekali tidak penting. Nah, jadi untuk mengukur seperti itu ya. Ya, ini jenis pertanyaannya. Jadi jika kita ingin tahu apa sih gitu, tingkat kepentingan dari suatu layanan yang akan kita berikan atau suatu feature yang akan kita berikan kepada konsumen, maka kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Atau rating scales, di sini kita ingin mengetahui pendapat mereka atau penilaian dari responden terhadap suatu atribut atau suatu layanan yang kita diberikan oleh perusahaan. Jadi rating scale, a scale that rates some attributes from poor to excellent. Jadi mulai dari poor to sangat buruk ya, buruk, atau excellent ya, sangat baik, sempurna ya. Katakanlah di sini pertanyaan American in-flight service is. Jadi di sini American Airline ingin mengetahui seberapa baik jasanya di mata para konsumennya. Apakah excellent, sempurna, very good, sangat baik, good, baik, atau fair, ya sedang saja, atau poor, jelek gitu ya. Nah, di sini kita tahu dengan pertanyaan ini kita tahu seberapa baik layanan yang telah kita berikan. Kalau tadi yang di atasnya importance itu seberapa penting sesuatu itu buat responden atau buat konsumen kita. Intention to buy scale, a scale that describe the respondent's intention to buy. Jadi skala yang menggambarkan kecenderungan untuk membeli dari responden-responden kita. Contoh, if an in-flight telephone were available on a long flight, I would. Ini intention to buy, kita ingin tahu jika ada jasa itu, maka akankah mereka membelinya? Jawabannya ada 5 tingkatan. Pertama, definitely buy, secara pasti akan membeli. Probably buy.
mungkin akan membeli atau not sure, tak jelas, mungkin beli, mungkin enggak gitu ya. Atau bahkan negatif, probably not buy, ya kurang penting menurut dia gitu ya, nggak akan beli dah, mungkinan nggak beli. Atau definitely not buy, jadi pasti nggak akan beli deh karena nggak ada gunanya buat saya nggak perlu misalnya, atau saya anggarannya terbatas misalnya. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pilihan. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner yang sifatnya terbuka atau open-end question. Ada beberapa jenis ya. Ada yang completely unstructured, jadi tidak terstruktur sama sekali, yaitu a question that respondent can answer in an almost unlimited number of ways. Jadi ya, kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini akan sangat banyak gitu ya, sehingga jawabannya akan sangat beragam. Ya, ini berguna biasanya digunakan dalam exploratory survey ya. Kita ingin mengetahui berbagai kemungkinan dari suatu penyebab suatu permasalahan, atau kita ingin menduga apa saja sih yang sebetulnya ada di benak konsumen. Jadi, misalnya seperti ini, what is your opinion of American Airlines? Ini kan sangat terbuka ya. Bagaimana opini Anda mengenai American Airlines? Bisa sangat baik, bisa buruk, bisa mahal, bisa nyaman. Jawabannya bisa bermacam-macam karena tidak ada arahan sedikit pun di sini. Kita ingin mengeksplor dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang si responden, atau kalau respondennya ini konsumen, ya dari konsumen kita ingin tahu sudut pandang dari berbagai sudut pandang dari konsumen kita mengenai layanan yang kita berikan, dan itu akan muncul berbagai jawaban yang banyak. Yang kedua, word association. Jadi kita misalnya kita munculkan beberapa kata, lalu diharapkan mereka mengasosiasikan kata tersebut dengan apa gitu ya, dengan suatu dan kata yang lainnya. Ya, ini menunjukkan tingkat awareness konsumen terhadap produk kita. Katakanlah di sini airline apa mereka ingat apa? Airline misalnya kalau di Indonesia Garuda Indonesia, kalau Amerika American Airlines, ya, itu kita ingin tahu berapa aware, berapa dikenal brand kita oleh konsumen. Kalau mereka ingat travel, ingatnya siapa? Ingatnya apa? Misalnya travel, ingat salah satu perusahaan misalnya yang suka membantu traveling apa, seperti itu. Jadi untuk ini juga ya, mengetahui seberapa diingat suatu merek oleh konsumen. Sentence completion, jadi an incomplete sentence is presented and respondent complete the sentence. Jadi responden diminta untuk melengkapi kalimat yang telah dibuat. When I choose an online, the most important consideration in my decision is. Jadi jika saya memilih layanan pesawat terbang, maka yang paling saya pertimbangkan, paling penting yang saya pertimbangkan dalam memutuskan untuk memilih layanan pesawat terbang tersebut apa, misalnya tepat waktu, atau jenis pesawatnya, atau track record ya, keselamatan, keamanan, atau misalnya adanya sarapan atau adanya konsumsi ya di dalam pesawat, atau layanan-layanan lainnya. Story completion, lalu gambar, bisa gambar, lalu seperti komik ya, yang satu kita isi dengan kata-kata, lalu satunya lagi ya suruh konsumen mengisi, sehingga dari gambar itu kita bisa memprediksi apa sih yang dibayangkan oleh konsumen.
thematic appreciation test. Jadi satu gambar juga ya, responden diminta untuk menjelaskan ya. Kita membuat gambar lalu responden diminta menjelaskan arti menurut mereka, arti dari gambar tersebut berdasarkan pemikiran mereka. Nah, itu mengenai kuesioner. Nah, selanjutnya setelah kuesionernya ada, nah rencana samplingnya mau seperti apa? Dalam menentukan sampling ada 3 ya. Pertama, satuan samplingnya, yang kedua ukuran sampelnya, ya lalu prosedur samplingnya. Ukuran samplingnya, siapa yang akan disurvei? Nah, satuan samplingnya, siapa yang akan disurvei? Target market kita, segmen yang mana yang akan kita survei? Lalu ukuran sampelnya, berapa banyak yang akan disurvei, supaya datanya pas diolah itu mencukupi ya. Lalu prosedur samplingnya, bagaimana cara memilih sampel? Apakah sembarangan saja atau ada gunakan metode seperti apa? Jenis samples, types of sample, ada probability sample, ada beberapa cara. Jadi type of sample, jenis sampel itu ada probability sample, ada non-probability. Yang probability ada 3 cara. Dalam hal ini, yang non-probability ada 3 cara yang kita tampilkan. Simple random sample. Di simple random sample ini, every number of the population has a known and equal chance of selection. Jadi dalam simple random sampling itu, jadi setiap populasi itu punya kesempatan yang sama untuk kita pilih. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Lalu jika populasinya cukup besar, maka ada cara stratified random sample. Nah, di sini populasi dibagi menjadi mutually exclusive group. Misalnya berdasarkan grup umur atau lainnya gitu ya. Atau berdasarkan pendapatan atau berdasarkan pekerjaan bisa saja. And random sample are drawn from each group. Jadi, nah di sini setelah di grup itu kita lakukan random sampling untuk diambil dari setiap grup tersebut. Lalu yang selanjutnya cluster atau area sample. The population is divided into mutually exclusive groups seperti dalam ini blocks ya. Jadi misalnya dalam satu kota gitu ya, kita bagi blok, kita bagi kecamatan, kelurahan, blok ya, blok di satu kelurahan atau RW, blok dan seterusnya. Dan setelah ditentukan blok, maka sampel diambil dari blok tersebut, blok yang sudah terpilih, lalu dilakukan interview atau dilakukan survei terhadap blok tersebut secara random. Kalau non-probability, nah di sini tidak menggunakan random ya, tidak menggunakan probabilitas. Jadi ada convenience sample, jadi riset memilih populasi yang paling mudah ya, members populasi yang paling mudah untuk diperoleh informasi. Misalnya surveyor tinggal misalnya ingin mengetahui orang yang beli sesuatu produk, ya tinggal datang ke supermarket lalu dia diam di pintu masuk atau pintu keluar. Nah, pada saat orang beli produk A, dia baru tanya. Nah, jadi ini cari mudahnya aja gitu. Judgment, riset menggunakan judgment untuk memilih populasi yang dianggap akan memberikan informasi yang akurat. Jadi judgment ya, jadi kira-kira siapa nih yang cocok untuk ditanya mengenai suatu hal gitu ya. Atau kuota. Nah, kuota di sini ditentukan ya. Kita bagi populasi ke dalam beberapa kategori. Nah, setiap kategori itu kita batasi. Kategori A kita batasi
kuota sampel yang akan diambil dari kategori, setiap kategori yang ada. Itu kuota sampel. Lalu setelah sampelnya ada, setelah kuesionernya dibuat, metode sampelnya setelah dipilih, ya, selanjutnya bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana mengontak para responden. Nah, ada beberapa metode ya, bisa menggunakan mail, surat ya, atau telepon, atau WhatsApp ya, bisa juga, atau personal. Personal itu kita mengutus surveyor, kita mengirim surveyor untuk datang ke setiap responden dan menanyakan, melakukan survei langsung ke masing-masing, atau secara online. Nah, jika kita nilai, yang sebelah kiri ini kriteria penilaian ya, kriteria penilaian. Berdasarkan fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya fleksibel ya, kemudahan untuk melakukan adaptasi gitu ya di lapangan. Supaya apa? Supaya data yang diambil ini lebih valid gitu ya, lebih jelas. Nah, yang paling fleksibel itu, yang paling excellent dari flexibility itu personal. Yang personal itu bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang paling buruk itu surat. Kalau surat itu ya tidak bisa disesuaikan ya, setelah surat dikirim ya. Telepon cukup baik, online cukup baik. Yang paling baik adalah dari sisi flexibility itu personal. Lalu quantity of data that can be collected. Jadi jumlah data yang dapat dikumpulkan, yang paling baik tuh personal. Karena apa? Ditungguin ya. Jadi orang datang, wawancara, ditungguin, diambil langsung. Nah, kalau telepon ya cukup lah gitu ya. Telepon cukup. Kadang orang balas jawab juga ya. Oh maaf, saya lagi sibuk dan seterusnya. Surat baik, online juga baik. Lalu control of interviewers effect. Jadi efek dari pengaruh penginterview. Yang paling baik itu surat, karena surat itu tidak akan ada pengaruh dari yang mewawancara, karena si responden menjawab sendiri tanpa pengaruh yang lain. Tapi personal, ya ini paling buruk, karena bisa saja mengarahkan, ya, ada bias ya, bias dari si pewawancara. Jadi poor di sini. Online cukup fair ya, cukup lah gitu ya. Lalu telepon juga cukup, meskipun ya masih ada unsur-unsur yang bisa mengarahkan online chatting misalnya, itu masih ya, meskipun relatif lebih sedikit daripada personal. Ini yang paling buruk tuh personal. Jadi pengaruh dari interview ya, para surveyornya ya, pengaruh surveyor terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Control of sample yang paling baik itu online ya, online, karena sampel yang dihasilkan biasanya lebih sama online sama telepon ya. Personal good, mail fair. Speed of data collection yang paling baik itu excellent ya, yang paling baik itu online, telepon, lalu personal good, mails for. Kenapa personal good? Karena ya itu tadi, perlu banyak orang ya untuk perlu waktu ya, dan perlu banyak orang untuk datang ke para responden ya, perlu sumber daya yang cukup banyak. Mail kadang orang tidak langsung mengisi ya, mungkin menunda-nunda, bahkan kadang tidak menjawab seringkali gitu ya. Response rates paling yang bagus personal sama online, yang buruk itu telepon sama mails. Lalu cost
Nah, cost ini online yang paling murah, hanya excellent. Personal paling buruk karena mahal. Kita mengutus orang, ya, perlu cost, perlu membayar orangnya. Dan yang diperolehnya juga dalam sehari paling kalau mewawancarai satu orang itu paling berapa orang ya. Satu surveyor paling hanya bisa mencari berapa responden, paling 10 sampai 20 begitu ya. Atau 20 sampai 30 orang. Nah, tapi kalau online ya bisa banyak orang. Surat juga bisa ya, tinggal email, lagi pakai email ya. Pakai email langsung berat sekian ribu orang gitu ya, dan biayanya murah ya, pakai autoresponder. Metrik pemasaran, nah jadi beberapa hal yang sering diukur ya, ukuran pemasaran. Kumpulan ukuran pemasaran yang bisa digunakan untuk mengkuantifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja. Jadi metrik pemasaran ini terbatas untuk jika kita ingin tahu kinerja pemasaran kita. Apa saja? Contohnya, kita bagi eksternal dan internal. Eksternal apa? Misalnya awareness. Jadi, kita ingin tahu berapa banyak orang yang sudah mengenal produk kita, sudah aware adanya produk kita. Ini tingkat awareness. Nah, ini disurvey ya, bisa disurvey tingkat awareness ini. Lalu market share, pangsa pasar dari produk kita berapa persen dari total market yang ada. Lalu relative price, biasanya diukur juga berapa harga relatif kita dibanding kompetitor, berapa persen lebih tinggi atau berapa persen lebih rendah dari average harga di pasaran. Lalu number of complaints, berapa jumlah complaints dalam persen maupun dalam satuan dalam angka ya. Lalu customer satisfaction, kepuasan konsumen. Lalu distribusinya seperti apa. Lalu total number of customers-nya berapa. Lalu tingkat loyalitas. Lalu kalau internal, awareness of goals. Jadi bagaimana kesadaran para staff terhadap tujuan perusahaan, komitmennya bagaimana, commitment to goals, lalu bagaimana dukungan terhadap goals perusahaan, lalu bagaimana kecukupan sumber daya, staffing levels, tingkat-tingkat staff, keinginan untuk belajar, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, freedom to fail, dan otonomi. Tingkat otonominya seperti apa, dan keberanian untuk bertindak ya, meskipun ada kemungkinan untuk gagal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.